Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Dwi Maulana dari jurusan Manajemen A Reguler A dari kelas 04 SMJP 009 ruang 428. Di sini saya akan menganalisis laporan keuangan yaitu neraca pada perusahaan PT Kimia Farma Persero Tbk. Di sini mengapa saya memilih PT Kimia Farma Persero Tbk yaitu adalah selama ini PT Kimia Farma Persero Tbk atau Kimia Farma selalu menjadi pilihan masyarakat Indonesia dalam mencari obat-obatan dan produk kesehatan lainnya dengan 46 cabang trading dan distribusi serta 45.000 gerai apotek yang tersebar di seluruh Indonesia. Kimia Farma menghadirkan fasilitas kesehatan yang lengkap, yakni apotek, klinik, dan laboratorium klinik, menjadikannya sebagai perusahaan dengan pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia, didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Mula kemunculannya, Kimia Farma bernama NV Chemikalien Handel Redchem and Company pada tahun 1958. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas ex-perusahaan Belanda, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi perusahaan Negara Farmasi atau PNF Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada bulan 16 Agustus tahun 1971, bentuk badan PNF diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Tujuan PT Kimia Farma. Tujuan dari holding BUMN farmasi ini adalah selain untuk memperkuat kemandirian industri farmasi nasional, juga untuk meningkatkan ketersediaan produk dengan menciptakan inovasi bersama dalam penyediaan produk farmasi untuk mendukung ekosistem farmasi di masa yang akan datang. Baiklah, di sini saya akan lanjut menganalisis laporan keuangan yaitu neraca PT Kimia Farma Persero Tbk yang pada tahun 2018 sampai 2017. Yang pertama yaitu aset lancar. Kas dan setara kas pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.960.038.027.753 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 988.637.043.382 rupiah. Sehingga selisih kas dan setara kas dari kedua tahun tersebut yaitu 984.984.371 rupiah, yang dimana kas dan setara kas lebih besar pada tahun 2018 dibandingkan 2017. Berikutnya piutang usaha pihak ketiga, yaitu pada tahun 2018 yaitu sebesar 713.771.582.922 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 848.656.201.775 rupiah, dengan selisih piutang usaha pihak ketiga yaitu sebesar minus
Rp111.884.618.853, sehingga lebih besar piutang usaha pihak ketiga pada tahun 2017 dibandingkan 2018. Selanjutnya, piutang usaha pihak berelasi, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp116.990.851.398 dan pada tahun 2017 Rp81.343.855.030, sehingga selisih piutang usaha pihak berelasi pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp35.946.968.368, sehingga lebih besar piutang usaha pihak berelasi pada tahun 2018 dibandingkan pada tahun 2017. Yaitu selanjutnya piutang lain-lain, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp94.711.718.658 dan pada tahun 2017 sebesar Rp44.942.816, sehingga selisih piutang lain-lain pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp47.469.317.842. Jadi piutang lain-lain lebih besar di tahun 2018 dibandingkan 2017. Yaitu selanjutnya persediaan. Pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.736.712.012 dan pada tahun 2017 Rp1.932.342.702.145 dengan selisih pada kedua tahun tersebut yaitu Rp613.309.867. Jadi persediaan di tahun 2018 di tahun 2018 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2017. Selanjutnya, uang muka pada tahun 2018 sebesar Rp391.557.936 dan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp92.414.443.289, sehingga selisih uang muka pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar minus Rp52.852.685.353. Jadi uang muka lebih besar pada tahun 2017 dibandingkan 2018. Yaitu selanjutnya pajak dibayar di muka pada tahun 2018 yaitu sebesar
72, 299, 772, 139 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 296 triliun 966 298 648 rupiah. Sehingga selisih pajak dibayar di muka pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 175 333 473 495 rupiah. Sehingga pajak dibayar di muka pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2017. Selanjutnya, biaya dibayar di muka, yaitu pada tahun 2018 sebesar 141 737 003 243, dan pada tahun 2017 111 triliun 787 270 903 rupiah. Sehingga selisih kas biaya dibayar di muka pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 29 triliun 949 732 340 rupiah. Jadi biaya dibayar di muka pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2017. Selanjutnya, jumlah aset lancar yang ditotal semuanya yaitu ada 5 triliun 369 546 726 061 rupiah, dan pada tahun 2017 jumlah aset lancar yaitu sebesar 3 triliun 662 090 215 984 rupiah, dengan selisih jumlah aset lancar pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 1 triliun 707 456 510 077 rupiah, yang dimana jumlah aset lancar pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan 2017. Selanjutnya yaitu aset tidak lancar. Investasi jangka panjang pada tahun 2018 yaitu sebesar 165 triliun, dan pada tahun 2017 sama yaitu sebesar 165 triliun dengan selisih 0 pada kedua tahun tersebut. Selanjutnya, piutang lain-lain jangka panjang, yaitu pada tahun 2018 sebesar 3 triliun 991 172 211 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 3 triliun 118 521 09 rupiah. Sehingga selisih piutang lain-lain jangka panjang pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 72 651 192 rupiah. Jadi piutang lain-lain jangka panjang pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan tahun 2017. Aset tetap pada tahun 2018 yaitu sebesar 2 triliun 693 681 552 094 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu 1 triliun 765 912 735 102 rupiah, sehingga selisih aset tetap pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 900
Rp27.768.846.996, yang dimana aset tetap pada tahun 2017 lebih besar dibandingkan tahun 2018. Aset properti investasi pada tahun 2018 yaitu Rp861.880.871.000 dan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp251.810.069.000, sehingga selisih pada aset properti investasi pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp609.270.802. Beban ditangguhkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp426.621.091 dan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp451.319.294, sehingga selisih beban ditangguhkan pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp24.698.203, yang dimana beban ditangguhkan pada tahun 2017 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Aset tak berwujud pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp445.154.106 dan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp6.756.886.639, sehingga selisih aset tak berwujud pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp39.993.267.467. Jadi aset tak berwujud pada tahun 2018 ya lebih besar dibandingkan pada tahun 2017. Aset lain-lain pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp200.258.124.642 dan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp214.459.601.340, sehingga selisih aset lain-lain pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp45.798.523.302. Jadi aset lain-lain pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan 2017. Selanjutnya aset pajak tangguhan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp60.617.471 dan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp26.374.624.156, sehingga selisih aset pajak tangguhan pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp34.242.442.315. Jadi aset pajak tangguhan pada tahun 2018 lebih besar dari pada tahun 2017. Jumlah aset tidak lancar pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp4,980.890.591.619 dan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp2.434.058.756.550, sehingga selisih jumlah aset tidak lancar pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp656.821.835.069. Jadi
Jika ditotal semuanya jumlah aset pada tahun 2018 yaitu sebesar 9, 460, 427, 317, 681 dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 6, 096, 148, 972, 534 rupiah. Sehingga selisih jumlah aset pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 336, 4, 278, 345, 147 rupiah. Jadi jumlah aset pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2017. Selanjutnya, liabilitas dan ekuitas pada tahun 2018 dan 2017. Liabilitas jangka pendek, pinjaman jangka menengah pada tahun 2018 yaitu tidak ada, dan pada 2017 yaitu 300 triliun rupiah. Sehingga selisih pinjaman jangka menengah pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 300 triliun rupiah. Selanjutnya utang usaha pihak ketiga pada tahun 2018 yaitu sebesar 117, 242, 956, 546 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 843, 751, 139,064 rupiah. Sehingga selisih utang usaha pihak ketiga pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 333, 491, 817, 482 rupiah. Jadi utang usaha pihak ketiga pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2017. Selanjutnya, utang usaha pihak berelasi pada tahun 2018 yaitu sebesar 12, 252, 040, 420 rupiah. Dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 35, 457, 019, 096 rupiah. Sehingga selisih utang usaha pihak berelasi pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 23, 204, 978, 676 rupiah. Jadi utang usaha pihak berelasi pada tahun 2017 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu utang bank. Pada tahun 2018 yaitu sebesar 2, 186, 581, 679, 537 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 830, 535, 529, 557 rupiah. Sehingga selisih utang bank pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 1, 396, 045, 649, 550 rupiah. Jadi utang bank pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2017. Yaitu selanjutnya utang pajak. Pada tahun 2018 yaitu sebesar 56, 308, 426, 746 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 59, 417, 746, 192 rupiah.
sehingga selisih utang pajak pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 3.109.320.446 rupiah. Jadi, utang pajak pada tahun 2017 lebih besar daripada 2018. Selanjutnya yaitu uang muka dari pelanggan pada tahun 2018 yaitu tidak ada, dan pada 2017 yaitu 424.743.753 rupiah. Sehingga selisih kas uang muka dari pelanggan pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 424.743.753 rupiah. Jadi biaya muka dari pelanggan lebih pada tahun 2017 lebih besar daripada tahun 2018. Selanjutnya, biaya yang masih harus dibayar pada tahun 2018 yaitu sebesar 246.223.091.209 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 240.091.321.200 rupiah, sehingga selisih biaya yang masih harus dibayar pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 6.131.770.009 rupiah. Jadi biaya yang masih harus dibayar pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2017. Yaitu selanjutnya utang pembelian angsuran pada tahun 2018 yaitu sebesar 6.963.125.909 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 2.450.093.182 rupiah. Sehingga utang pembelian angsuran pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 4.513.032.727 rupiah. Selanjutnya liabilitas lancar lainnya, yaitu pada tahun 2018 sebesar 88.703.661.099 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 57.375.325 rupiah. Sehingga selisih liabilitas lancar lainnya pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 31.353.805.774 rupiah. Jadi liabilitas lancar lainnya pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2017. Jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2018 yaitu sebesar 3.704.304.481.466 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 2.369.507.448.769 rupiah. Sehingga selisih jumlah liabilitas jangka pendek pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 1.404.797.032.697 rupiah. Jadi jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2017. Selanjutnya yaitu liabilitas jangka panjang. Liabilitas imbalan pasca kerja pada tahun 2018 yaitu 320.893.727.661 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar
267.597, 745, 454. Sehingga jika diselisihkan liabilitas imbalan pasca kerja pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 53.295.987.207 rupiah, di mana liabilitas imbalan pasca kerja pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2017. Liabilitas pajak tangguhan pada tahun 2018 yaitu sebesar 162.685.494.187 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu tidak ada, sehingga selisih liabilitas pajak tangguhan pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 162.685.494.187 rupiah. Selanjutnya, utang pembelian angsuran pada tahun 2018 yaitu sebesar 3.819.823.900 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu 1.002.712.606 rupiah, sehingga selisih utang pembelian angsuran pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 2.817.111.294 rupiah, di mana utang pembelian angsuran pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2017. Selanjutnya, pinjaman jangka menengah pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.000.000 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu 400.000 rupiah, sehingga pinjaman jangka panjang pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 600 triliun rupiah, di mana pinjaman jangka panjang pada tahun 2018 lebih besar daripada tahun 2014. Selanjutnya yaitu pinjaman bank jangka panjang pada tahun 2018 yaitu sebesar 842.264.060.616 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 485.520.310.577 rupiah, sehingga selisih pinjaman bank jangka panjang pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 356.743.750.039 rupiah. Yaitu selanjutnya jumlah liabilitas jangka panjang pada tahun 2018 yaitu sebesar 2.329.663.106.364 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 1.154.120.768.637 rupiah, sehingga selisih jumlah liabilitas jangka panjang pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 1.175.542.337.727 rupiah, di mana jumlah liabilitas jangka panjang pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan dengan pada tahun 2017. Jumlah liabilitas atau total liabilitas semuanya yaitu pada tahun 2018 sebesar 603.967.587.830 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar
3.523, 628, 217, 406 rupiah. Sehingga selisih jumlah liabilitas pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 2.580, 339, 370, 424 rupiah, di mana jumlah liabilitas pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2017. Selanjutnya yaitu ekuitas. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas induk. Modal saham nilai nominal 100 per lembar saham, modal dasar 20 miliar lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh 5.554 rupiah lembar saham, yaitu pada tahun 2018 sebesar 555.400.00 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu sama dengan total 2018, sehingga selisih pada kedua tahun tersebut yaitu tidak ada. Selanjutnya entitas pengendali pada 2018 yaitu sebanyak 10.084, 641, 850, dan pada tahun 2017 juga sama yaitu sebesar 10.084, 641, 850, sehingga entitas pengendali pada kedua tahun tersebut yaitu tidak ada. Tambahan modal di store lainnya yaitu pada tahun 2018 sebesar 67.436, 293, 281 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 67.436, 293, 281 rupiah, sehingga selisih pada kedua tahun tersebut yaitu tidak ada. Saldo laba telah ditentukan penggunanya yaitu pada tahun 2018 sebesar 1.847, 784, 254, 458 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 1.609, 081, 645, 324 rupiah, sehingga selisih telah ditentukannya penggunanya pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 228, 702, 609, 134 rupiah, di mana ditentukannya penggunanya pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2017. Saldo laba belum ditentukan penggunanya pada tahun 2018 yaitu sebesar 415, 895, 770, 068 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 326, 786, 249, 091 rupiah, sehingga selisih saldo laba belum ditentukan penggunanya pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 89, 109, 528, 977 rupiah. Selanjutnya yaitu komponen ekuitas lain pada tahun 2018 yaitu sebesar 305, 393, 375, 126 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu 68, 515, 919, 856 rupiah, sehingga selisih komponen ekuitas lain pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 373, 909, 294, 982 rupiah, yang dimana komponen ekuitas lain pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2017.
jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2018 yaitu sebesar 211, 994, 342, 783 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 510, 272, 909, 691 rupiah, sehingga selisih ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 691, 721, 433,092 rupiah, yang dimana ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2017. Kepentingan non-pengendali pada tahun 2018 yaitu sebesar 154, 465, 387,068 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 62, 247, 845, 437 rupiah, sehingga selisih kepentingan non pengendali pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 92, 217, 541, 631 rupiah, yang dimana kepentingan non pengendali pada tahun 2018 lebih besar daripada pada tahun 2017. Jumlah ekuitas pada tahun 2018 yaitu sebesar 356, 459, 729, 851 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu 572, 520, 755, 128 rupiah, sehingga selisih jumlah ekuitas pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 783, 938, 974, 723 rupiah, yang dimana jumlah ekuitas pada tahun 2018 lebih besar daripada dengan tahun 2017. Selanjutnya yaitu jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2018 yaitu 9.460, 427, 317, 681 rupiah, dan pada tahun 2017 yaitu 6096, 148, 972, 534 rupiah, sehingga selisih jumlah liabilitas dan ekuitas pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 3.644, 278, 345, 147 rupiah, dan dimana jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2017. Selanjutnya menganalisis tabel T pada tahun 2018 hingga 2017. Aset. Jadi aset lancar di tahun 2018 dengan perbandingannya 2017, aset lancar yaitu sebesar 1.707, 456, 510,077 rupiah, dan aset tetap yaitu sebesar 1.656, 821, 835, 169 rupiah, yang ditotalkan dari keseluruhan aset lancar dan aset tetap yaitu sebesar 3.604, 278, 345, 146 rupiah. Selanjutnya liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek
yaitu sebesar 1.404.797.032.697 rupiah, dan liabilitas jangka panjang yaitu sebesar 1.175.542.337.727 rupiah. Modal yaitu sebesar 783.938.974.723 rupiah yang ditotalkan dari keseluruhan liabilitas dan kapital yaitu sebesar 3.648.278.345.147 rupiah. Yaitu selanjutnya liabilitas jangka pendek sebesar 1.404.797.032.697 rupiah digunakan untuk aset lancar karena aset lancar lebih besar daripada liabilitas jangka pendek, maka diperlukan tambahan dari modal sebesar 302.659.477.380 rupiah, sehingga jika liabilitas ditambah dengan modal maka senilai dengan aset lancar. Selanjutnya yaitu liabilitas jangka panjang, yaitu sebesar 1.175.542.337.727 rupiah digunakan untuk aset tetap karena aset tetap sebesar 1.656.821.835.069 rupiah, maka diperlukan tambahan dari modal sebesar 481.279.497.342 rupiah, sehingga jika liabilitas ditambah dengan modal maka senilai dengan aset tetap. Selanjutnya saya akan menganalisis laporan keuangan yaitu neraca pada tahun 2019 hingga 2018. Aset lancar, kas dan setara kas pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.360.268.286 rupiah, dan pada tahun 2018 yaitu sebesar 2.068.665.044 rupiah, sehingga kas dan setara kas selisih kas dan setara kas pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 708.397.758 rupiah, di mana kas dan setara kas pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu piutang usaha pihak berelasi pada tahun 2019 yaitu sebesar 796.992.812 rupiah, dan pada tahun 2018 yaitu sebesar 569.411.283 rupiah, sehingga selisih piutang usaha pihak berelasi pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 220.581.529 rupiah, yang dimana piutang usaha pihak berelasi lebih besar pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu piutang usaha pihak ketiga pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.319.734.421 rupiah, dan pada tahun 2018
yaitu sebesar Rp705.390 sehingga selisih piutang usaha pihak ketiga pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp560.29031 yang dimana piutang usaha pihak ketiga pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan pada tahun 2018. Piutang lain-lain pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp208.402.076 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp96.534.688 sehingga selisih piutang lain-lain pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp111.867.388 yang dimana piutang lain-lain pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu persediaan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.849.176 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp2.126.116 sehingga selisih persediaan pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp723.090.076 yang dimana persediaan pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Uang muka pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp70.731.522 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp70.095.028 sehingga selisih uang muka pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp1.636.494 yang dimana uang muka pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan pada tahun 2018. Pajak dibayar di muka pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp457.826.500 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp546.145.599 sehingga selisih pajak dibayar di muka pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp88.319.099 yang dimana pajak dibayar di muka pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan dengan pada tahun 2019. Biaya dibayar di muka pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp280.725.330 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp145.435.104 sehingga biaya dibayar di muka pada kedua selisih biaya dibayar di muka pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp135.290.226 yang dimana biaya dibayar di muka pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Yaitu selanjutnya jumlah aset lancar pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp7.384.787.123 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp6.378.008.236 sehingga selisih jumlah aset lancar pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp966.778.887 yang dimana jumlah aset lancar pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Yaitu selanjutnya aset tidak lancar. Investasi jangka panjang pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp184.426.181 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp184.633.181 sehingga selisih investasi jangka panjang pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar
207 rupiah, yang dimana investasi jangka panjang pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu aset tetap pada tahun 2019 yaitu piutang lain-lain pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp9.989.212 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp3.191.172, sehingga selisih piutang lain-lain pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp6.798.040, yang dimana piutang lain-lain pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan pada tahun 2018. Itu selanjutnya aset tetap pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp9.279.811.270 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp3.319.148.100, sehingga selisih aset tetap pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp5.964.663.170, yang dimana aset tetap pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu properti investasi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.011.569.384 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp922.145.871, sehingga selisih properti investasi pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp89.423.513, yang dimana properti investasi pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu aset tak berwujud pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp187.316.708 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp185.239.659, sehingga selisih aset tak berwujud pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp2.077.049, yang dimana aset tak berwujud pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan pada tahun 2018. Aset tidak lancar lainnya pada tahun 2019 yaitu Rp3.057.238.752 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp263.555.523, sehingga selisih aset tidak lancar lainnya pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp3.057.238.752, yang dimana aset tidak lancar lainnya pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan pada tahun 2018. Aset pajak tangguhan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp29.253.379 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp77.169.122, sehingga selisih aset pajak tangguhan pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp29.253.379, yang dimana aset pajak tangguhan pada tahun 2019 jadi aset pajak tangguhan pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Maaf, kayaknya sepertinya salah. Ya. Aset pajak tangguhan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp29.253.379 dan pada tahun
2018 yaitu sebesar Rp77.169.122 sehingga selisih aset pajak tanggungan pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp47.915.743 yang dimana aset pajak tanggungan pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2019. Selanjutnya itu jumlah aset tidak lancar pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp11.008.090.009 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp4.951.082.628 sehingga selisih jumlah aset tidak lancar pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp6.057.007.381 yang dimana jumlah aset tidak lancar pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu jumlah aset pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp18.352.877.132 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp11.329.090.864 sehingga selisih jumlah aset pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp7.023.786.268 yang dimana jumlah aset pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Itu selanjutnya liabilitas jangka pendek, utang bank jangka pendek pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp5.226.775.250 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp2.784.536.01 sehingga selisih utang bank jangka pendek pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp2.442.239.249. Utang usaha pihak berelasi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp16.874.218 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp22.038.728 sehingga selisih utang usaha pihak berelasi pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp564.510 yang dimana utang usaha pihak berelasi pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2019. Utang usaha pihak ketiga pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp273.539.908 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp295.892 sehingga selisih utang usaha pihak ketiga pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp13.846.016 yang dimana utang usaha pihak ketiga pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Utang lain-lain pihak ketiga pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp98.629.371 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp115.923.616 sehingga selisih utang lain-lain pihak ketiga pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp17.294.245 yang dimana utang lain pada pihak ketiga pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan 2019. Selanjutnya utang pajak pada tahun 2019 yaitu sebesar
Rp49.625.740 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp58.992.881 sehingga selisih utang pajak pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp8.567.141 yang dimana utang pajak pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan dengan pada tahun 2019. Beban akrual pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp179.115.144 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp286.936.020 sehingga selisih beban akrual pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp107.820.876 yang dimana beban akrual pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu penjualan diterima di muka pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp101.957.625 dan pada tahun 2018 yaitu tidak ada, sehingga selisih penjualan diterima di muka pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp1.957.625. Bagian liabilitas jangka panjang yang current portion of long term jatuh tempo dalam 1 tahun. Medium term notes pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp400 miliar dan pada tahun 2018 sebesar Rp200 miliar sehingga selisih medium term notes pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp200 miliar yang dimana medium term notes pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu utang bank pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp137.020.877 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp558.175 sehingga selisih utang bank pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp125.462.702 yang dimana utang bank pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu utang pembiayaan konsumen pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp8.602.144 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp6.963.126 sehingga selisih utang pembiayaan konsumen pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp1.639.018 yang dimana utang pembiayaan konsumen pada tahun 2019 lebih besar daripada tahun 2018. Jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp7.340.277 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp4.745.842.439 sehingga selisih jumlah liabilitas jangka pendek yaitu sebesar Rp2.646.297.838 yang dimana jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang setelah long term liabilities dikurangi bagian jatuh tempo dalam 1 tahun. Medium term notes pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp100 dan pada tahun 2018 yaitu Rp1.000 ya, sehingga selisih medium term notes pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp100 miliar yang dimana medium term notes pada tahun
2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Utang bank pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.402.372.815 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp863.326.308 sehingga selisih utang bank pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp539.046.507 yang dimana utang bank pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Utang bank pembiayaan konsumen pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp21.886.723 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp3.819.824 sehingga utang pembiayaan konsumen pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp18.066.895 yang dimana utang pembiayaan konsumen pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Liabilitas imbalan kerja pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp454.633.708 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp406.276.877 sehingga jumlah selisih liabilitas imbalan kerja pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp48.356.831 yang dimana liabilitas imbalan kerja pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu liabilitas pajak tanggungan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp568.916.781 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp163.567.349 sehingga selisih liabilitas pajak tanggungan pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp405.349.432 yang dimana liabilitas pajak tanggungan pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Jumlah liabilitas jangka panjang pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp3.547.810.027 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp2.436.990.358 sehingga jumlah liabilitas jangka panjang pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp110.819.665 yang dimana jumlah liabilitas jangka panjang pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Jumlah liabilitas pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp10.939.950.304 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp182.832.792 yang sehingga jumlah liabilitas pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp3.757.117.507 yang dimana jumlah liabilitas pada tahun 2019 yaitu lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Selanjutnya ekuitas. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik atau ekuitas induk. Modal saham nilai nominal 100 per lembar saham, modal dasar 20 miliar lembar saham, 20 juta miliar lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh 5.554.000.000 lembar saham pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp554.400 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp555.400 sehingga selisih pada kedua tahun tersebut yaitu 0 atau tidak ada tambahan modal disetor atau neto yaitu pada tahun 2019 yaitu sebesar min 885.401.366 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp77.520.935 sehingga selisih pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar
min 962.922.301 rupiah, yang dimana lebih besar pada tahun 2018. Selanjutnya, entitas pengendali pada tahun 2019 yaitu tidak ada, dan pada 2018 yaitu sebesar 789.798.338 rupiah, sehingga selisih entitas pengendali pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 789.798.338 rupiah, yang dimana lebih besar pada tahun 2018 dibandingkan pada tahun 2019. Penghasilan komprehensif lain pada tahun 2019 yaitu sebesar 511.989.822 rupiah, dan pada tahun 2018 sebesar 305.993.375 rupiah, sehingga selisih penghasilan komprehensif lain pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 4.809.596.447 rupiah, yang dimana penghasilan komprehensif lain pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Saldo laba telah ditentukan penggunanya pada tahun 2019 yaitu sebesar 2.469.629.476 rupiah, dan pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.847.784.254 rupiah, sehingga selisih saldo laba telah ditentukan penggunanya pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 621.845.222 rupiah, yang dimana saldo laba telah ditentukan penggunanya lebih besar pada tahun 2019 dibandingkan pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu saldo laba belum ditentukan penggunanya pada tahun 2019 yaitu sebesar min 12.724.002 rupiah, dan pada tahun 2018 yaitu sebesar 415.895.778 rupiah, sehingga saldo laba belum ditentukan penggunanya pada tahun 2019 2018 lebih besar daripada tahun 2019. Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2019 yaitu sebesar 7.241.893.930 rupiah, dan pada tahun 2018 yaitu sebesar 3.991.792.680 rupiah, sehingga selisih pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 3.250.101.250, yang dimana jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Kepentingan non pengendali pada tahun 2019 yaitu sebesar 171.032.898 rupiah, dan pada tahun 2018 yaitu sebesar 155.387 rupiah, sehingga selisih kepentingan non pengendali pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 16.567.511 rupiah, yang dimana kepentingan non pengendali pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Jumlah ekuitas pada tahun 2019 yaitu sebesar 7.412.927.828 rupiah, dan pada tahun 2018 yaitu sebesar 4.146.258.067 rupiah, sehingga selisih jumlah ekuitas pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 3.266.668.761 rupiah, yang dimana jumlah ekuitas pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018.
Jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2019 yaitu sebesar 18.352 rupiah, dan pada tahun 2018 yaitu sebesar 11.329.864 rupiah, sehingga selisih jumlah liabilitas dan ekuitas pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar 7023786.268 rupiah, yang dimana jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2019 itu lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Selanjutnya menganalisis tabel T dari 2018 hingga 2019 hingga 2018, yaitu aset lancar yaitu sebesar 966.778.887 rupiah, dan aset tetap yaitu sebesar 6,57.007.381, yang ditotalkan keseluruhan dari aset lancar dan aset tetap yaitu sebesar 7.023.786.268 rupiah. Liabilitas jangka pendek yaitu sebesar 246.297.838 rupiah, dan liabilitas jangka panjang yaitu sebesar 1.110.819.669 rupiah, dan modal 3.266.668.761 rupiah. Total dari keseluruhan liabilitas dan kapital yaitu sebesar 7.023.786.268 rupiah. Liabilitas jangka pendek yaitu sebesar 2.646.297.838 rupiah, dan aset lancar yaitu digunakan untuk aset lancar karena aset lancar sebesar 966.778.887 rupiah, maka karena aset lancar lebih kecil daripada liabilitas jangka pendek, maka diperlukan pengurangan dari modal sebesar 1.679.518.951 rupiah, sehingga jika liabilitas ditambah modal maka senilai dengan aset lancar. Selanjutnya yaitu liabilitas jangka panjang yaitu sebesar 1.110.809.669 rupiah, digunakan untuk aset tetap karena aset tetap sebesar 6.057.007.381 dan lebih besar daripada liabilitas jangka panjang, maka diperlukan tambahan dari modal yaitu sebesar 4.946.187.712, sehingga jika liabilitas ditambah dengan modal maka senilai dengan aset lancar. Cukup dari analisa laporan keuangan yaitu neraca dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang jelas atau
Yang terbata-bata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Jidan Dwi Mulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.